Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita untuk pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang bertema pencobaan oleh iblis yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Kami mengucapkan selamat melayani. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita meninggalkan semua kekhawatiran kita, kecemasan kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita dari nyanyian Metodis nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala pelanggaran kita yang kita perbuat. Dimulai dengan pengakuan dosa pribadi. Bersama, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Bersama kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bukan Bangkit.
Kita akan beresponsoria dari Mazmur 9, pasal 99 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dan ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-16. Kita akan bergantian dimulai dari ayat yang pertama dibacakan oleh saya dan jemaat, ayat yang kedua, dan ayat terakhir kita akan bersama-sama. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Maka berkata akan menimpa kamu dan keluarga akan dekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh Dia berkata kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya bersama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita akan mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persatuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan epistel. Epistel kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 8b sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan.
Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu yang merindukan mempersembahkan kesaksian pujian, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan melanjutkan. Kita masuk pada warta jemaat. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas pada Minggu 16 Maret 2025. Pelayan firman oleh Pendeta James Damani, liturgis oleh Ibu Sufitri Nainggolan. Pemandu pujian oleh Rosalina dan Merali, pemusik tim Juli, Hardin dan Jojo, pembaca epistel oleh Bapak Alexon Padang, doa syafaat oleh Julina Zega, persembahan oleh Boynus Kabogau, operator streaming oleh Martin Luther, operator LCD oleh Opelius Hule, persembahan pujian dari CM Maria, penyambut jemaat dari CM Yanti, sekolah minggu oleh Belinda, mengingatkan untuk mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk persembahan dari Panitia Pasca. Kepanitiaan dapat dilihat di slide. Dana Pasca. Untuk mendukung pelayanan Pasca, mari kita mendukung penggalangan dana Pasca melalui janji iman kita. Info persembahan yang sudah masuk dapat kita lihat di slide. Rapat Panitia Pasca. Hari ini setelah ibadah Panitia Pasca akan mengadakan rapat mengingatkan kehadiran semua panitia. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diadakan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan persepuluhan, amplop khusus dan kas panitia Pasca. Persembahan Minggu 1 Maret 2025 dan kehadiran jemaat dapat kita lihat di slide. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 di gereja. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan di setiap hari di grup WA Jemaat. Gemar membaca Alkitab dapat kita lihat di slide. Peneguhan pernikahan bagi jemaat yang belum menikah secara gerejawi akan diadakan pada hari Minggu 30 Maret 2025.
Kelas Kosenling pernikahan akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret 2025 setelah ibadah minggu. Dari panitia pemeliharaan harta benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Kulkas gereja di pastori sudah rusak dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di pastori. P3MI sedang mencari 1 unit sepeda motor metik seharga 5 juta. Dari majelis jemaat, konferensi resor kedua tahun pelayanan 2024-2025 akan diadakan pada hari Sabtu 15 Maret 2025 via Zoom, mengingatkan kehadiran semua anggota majelis. Dari pimpinan jemaat, Pendeta James Damanik hari ini 9 Maret 2025 melayani firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus di GMI Pos Pelayanan Bahtera Surga Batu Licin. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup class meeting setiap minggu agar mengadakan pertemuan CM sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing dan menginformasikan ke Komisi Keanggotaan agar dapat diwartakan. Penerimaan anggota jemaat minggu depan 16 Maret 2025 akan diadakan penerimaan anggota jemaat keluarga Bapak Ari Zulfana dan kedua anak-anaknya dari G. Kasia Seluma Bengkulu Selatan. Jemaat yang berulang tahun di bulan Maret 2025 dapat kita lihat di slide. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, mohon diinfokan ke Komisi Keanggotaan agar bisa diwartakan. Pokok-pokok doa kita pada selama 1 minggu ini dapat kita lihat di slide. Seksi P3MI, kelas meeting dengan topik 6, kebenaran yang Allah anugerahkan. Pada hari Kamis 13 Maret 2025, pelayan firman oleh CM Mas Dayanti, singer oleh CM Mas Dayanti, dan pemusik oleh CM Mara. Persekutuan di hari Sabtu 15 Maret 2025 dengan topik hidup kekal dalam kerajaan Allah yang akan dilayani oleh pelayan firman oleh Pendeta James Damanik, WL dan singer oleh CM Mas Dayanti, dan pemusik oleh CM Ober. Setiap Sabtu setelah persekutuan kita gotong royong untuk membersihkan gereja dan menyusun kursi. Dari bidang acara, mulai Sabtu 15 Maret 2025, P3MI akan mengadakan pemuritan Saya Pengikut Yesus Kristus SPK, menghimbau kehadiran semua P3MI. Demikian warta jemaat kita, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Kecaplah dan Dihadap. Kecaplah
masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah mendengarkan kami. Apa yang kami ucapkan di dalam doa-doa kami bukan sekedar keinginan hati semata-mata, namun ya Tuhan, kepada kehendak Tuhanlah kami berpegang teguh. Kepada kehendak Tuhanlah kami berdasarkan doa-doa ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau mendengar dan melakukan serta menjawab segala doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan yang tepat. Bapa di surga bersyukur tempat gereja ini Tuhan boleh kami tempati sekian lama. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan, beberapa hal yang harus diperjuangkan untuk dibayar ya Tuhan dari gedung gereja ini. Tuhan yang akan mencukupkan buat jemaat-Mu. Demikian juga ya Bapa untuk pelaksanaan daripada pembuatan MCK di Pastori. Tuhan, Engkau juga menyediakan bagi kami apa yang menjadi kebutuhan daripada pembuatan MCK ini ya Tuhan di Pastori. Demikian juga Tuhan kerinduan jemaat-Mu untuk memiliki sebidang tanah di depan di samping gereja ini ya Tuhan, yang akan dijual buat kami. Kiranya Tuhan segala keperluan, segala kebutuhannya kami taruh dalam iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menolong kami untuk memperjuangkan bagi kemuliaan juga bagi kehormatan daripada pelayanan serta kerajaan surga disebarluaskan di bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau juga akan menggerakkan hati jemaat-Mu ya Tuhan, bergotong royong kami dapat memenuhi kehendak Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan, baik dari GMI seluruh Indonesia maupun GMI Resort, GMI Grace, kiranya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi gereja-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat saling topang menopang untuk kebutuhan gereja dan juga kebutuhan pelayanan serta perluasan daripada gedung gereja dimanapun berada, khususnya Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan karya apa yang menjadi karya mereka ya Tuhan dari keseharian mereka. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk dapat melayani secara rutin ya Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan yang ada, sehingga ya Tuhan kami semua dengan berkat Tuhan memberi, bahkan dari ketiadaan kami Tuhanlah yang akan menuntun tangan kami untuk memberikan. Terima kasih untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang juga saat di dalam bulan ini Tuhan berulang tahun, maupun mereka yang sakit dan mereka yang mengalami pemulihan dari sakit penyakit mereka. Tuhan, berkatilah mereka dengan kesehatan sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta jemaat Tuhan yang tidak nampak kehadirannya dalam beberapa bulan ini. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka kembali diberikan keteguhan hati, kebesaran hati, juga hati yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka datang kembali beribadah kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya setiap jemaat boleh bermisi dan membawa jiwa-jiwa yang baru. Tuhan juga akan menolong kelas meeting dan juga P3MI serta seluruh ibadah yang dilakukan di dalam seminggu ini. Terima kasih Bapak. Sebentar ya Tuhan, kami melanjutkan akan ibadah kami dengan mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong jemaat-Mu dan menolong setiap kami untuk dapat duduk diam dan tenang di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang kami terus rasakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami serahkan doa syafaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan,
khususnya ya Bapa, di dalam menjelang masa Raya Paskah ini, berkatilah kami juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah puasa Ramadan, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan menjawab dan menolong mereka. Demikian juga saudara kami yang ada di Bandung, di Jawa Barat yang mengalami bencana alam banjir, Tuhan, Engkau akan menuntun langkah-langkah mereka ya Tuhan, dan menyelamatkan mereka, sehingga ya Tuhan di dalam pertolongan-Mu mereka mendapatkan keselamatannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mohon doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita dengan judul Tuhan, Ku Mau Menyenangkan-Mu. Mau
surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sudah kumpulkan kami, mempersatukan kami, dan mempersekutukan kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama datang dan memuji nama-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh duduk dengan diam untuk membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya Engkau menolong setiap kami, mencerahkan hati dan pikiran kami, agar supaya ketika kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, kekuatan dan kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya, luar biasa ya. Kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya yang luar biasa, dan tentunya kita percaya bahwa sampai hari ini juga kasih karunia itu masih berlaku. Baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari ibadah kita pagi hari ini, yaitu dari kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 1 saya minta yang buka pembacaan firman Tuhan ini dengan perikop pencobaan di padang gurun. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal Tuhan namanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di tempat Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya dirimu jangan terantuk kepada mereka. Yesus menjawab padanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah Yesus mengakhiri semua percobaan itu, Ia mundur dari semua percobaan itu, Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis sudah kalah? Sudah kalah? Sudah kalah. Tetapi tidak mau menyerah. Dia terus akan melakukan itu dalam sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dan juga tentunya kepada kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema tentang pencobaan oleh iblis ini adalah satu tema yang sangat relevan, satu tema yang terus terupdate, berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena iblis tidak pernah berhenti untuk melakukan pencobaan ini. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, bahkan siang, malam, pagi dia terus melakukan ini tanpa
ada batas waktu. Bukan hanya tanpa ada batas waktu juga, tapi tanpa mengenal batas sosial. Orang miskin pun pasti akan mengalami cobaan dari iblis. Orang kaya pun juga akan mengalami cobaan dari iblis. Orang tua, orang muda, orang bodoh, orang pintar tentu juga tidak lepas daripada pencobaan iblis. Masyarakat jelata, masyarakat tingkat tinggi juga tidak lepas dari pencobaan iblis. Bahkan orang kudus dan orang kudus pun juga tidak lepas dari cobaan iblis. Saudara, di dalam catatan ini kita lihat orang kudus seperti Yesus Kristus pun juga tidak lepas dari cobaan iblis. Kita lihat latar belakang daripada apa yang barusan terjadi, yang dilakukan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan Roh Kudus turun di atasnya di dalam rupa turun merpati, yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Dan kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Artinya dia tidak makan sedikit pun selama 40 hari. Tidak menyentuh makanan sedikit pun selama 40 hari. Dan tentunya kita bisa bayangkan 40 hari tidak makan, tidak minum, itu pasti akan sangat berdampak kepada fisik manusianya. Saya mau tanya, siapa dari antara kita yang pernah tidak dapat makan 2 hari itu? Ya, siapa? Tolong Anda. Pernah nggak makan dan minum 2 hari berturut-turut? Ya. Jadi pasti kuat. 40 hari itu bukan satu jangka waktu pendek, saudara. Satu jangka waktu yang sangat panjang sekali. 2 hari atau 3 hari tidak makan di daerah Yerusalem, di daerah Timur Tengah yang panas itu, sedikit banyak pasti mengalami gangguan yang namanya dehidrasi, kekurangan zat cair. Tubuh ini bergerak terus, ya, tubuh ini akan bekerja terus, mungkin keringat, mungkin buang air kecil, buang air besar, dan zat cair di dalam tubuh itu pasti akan mengalami kekurangan. Dan orang kalau sudah mengalami kekurangan zat cair, itu dehidrasi dan membuat dia pasti merasa lapar. Dan Alkitab menyatakan itu di dalam pasal 4 ayat 22, ayat yang kedua. Pada waktu dia menjalani masa puasa itu, dia mulai merasa lapar. Dalam kondisi dia merasa lapar, yang selapar-laparnya, itulah waktu yang tepat bagi iblis untuk mulai masuk, menggoda, mencobai Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita perhatikan baik-baik, saudara, ini strategi iblis yang luar biasa. Iblis kadang-kadang tidak datang kepada kita untuk mengganggu, mencobai kita pada waktu kita happy-happy. Justru di saat klimaks yang sangat sulit, yang sangat berat, dia datang untuk menghancur, luluh lantakan kehidupan kita. Karena itu saat yang tepat. Kemarin saya di perjalanan ngobrol sama salah satu calon tim misi MPT kami yang datang dari Kupang, dari Soe, ya, Timotius. Silakan berdiri dulu. Iya, ini saudara kita Timotius, penginjil Timotius dari NTT, tepatnya itu dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Martin ya. Nah, iya, ini kemarin Martin. Coba Martin dari Papua, dia dari Taiwan.
Ya, silakan duduk. Di desanya dia, di daerahnya dia itu tahun 60 ada satu kejadian seluruh Indonesia, dan itu kejadian terjadi di gereja suku seperti kayak AKBP, GKE gitu. Di sana namanya Gemit. Itu terjadi satu KKR, satu kebaktian kebangunan rohani yang luar biasa, mujizat yang luar biasa sekali. Dan saya pernah menemukan salah satu pelaku sejarah daripada kebangunan rohani tahun 60-an itu waktu di Amerika. Namanya Mel Tari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah itu ya, bagaimana terjadi satu kebaktian rohani yang luar biasa, yang sungguh-sungguh membuat orang-orang yang tidak bisa baca, mereka pergi kemana-mana untuk menginjili, pergi kemana-mana untuk menyampaikan kabar baik, dan terjadi diaspora pelayanan yang makin hari makin luas. Tapi hari ini saudara, ada satu kecamatan yang semuanya itu kemudian masuk Islam. Hanya gara-gara apa? Gara-gara miskin. Lalu ditawarin rumah dengan syarat masuk agama Islam. Sehingga kemudian masuklah mereka ke seberang, dan namanya ditambah. Ya, gak dikurangi tapi ditambah. Biasanya kalau marga itu marga Daud, itu pasti orang tahu itu Kristen. Ya, Kamlasi, oh itu pasti orang Kristen. Ya, jadi Andreas Kamlasi, di depannya Abdullah Andreas Kamlasi. Sudah ditambah satu kecamatan, sudah. Karena problem lapar, problem miskin. Sehingga dengan problem ini ketika iblis datang menggoda dan mengatakan mau rumah, mau, asal seberang, mau, apa aja mau. Dan ini yang terjadi di kantong-kantong yang miskin, kantong-kantong yang orang lapar betul-betul secara fisik, secara materi. Mereka yang juga luar biasa, tidak punya apa-apa, miskin, walaupun sebenarnya mungkin mereka sangat kaya, karena mereka tidurnya di atas emas, di atas batu bara, di atas nikel dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menikmati semuanya ini. Dan ketika godaan datang dengan iming-iming, mereka melepaskan semua keyakinan dan kepercayaan yang sudah dibawa oleh misionari-misionari beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dalam kondisi sangat lapar, maka waktu yang tepat untuk masuk ke dalam hidup Tuhan Yesus itu dilakukan oleh iblis. Tadi saya katakan kalau orang sudah lapar, ya, maka ada kecenderungan lemas, gak berdaya. Tetapi ada kecenderungan yang lain adalah rakus. Bisa jadi kasih makan, dia makan sebanyak-banyak. Orang yang dalam kondisi seperti ini tentu juga bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kembali sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dan ketika dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, di situ iblis bisa pakai triknya untuk menghancurkan, mencobai manusia. Mungkin yang sederhana saja, yang kuliah itu kan pasti punya kerinduan, mimpi, kebanggaan. Kalau nilainya bagus kan, ya. Kalau bisa IP-nya itu 6,10 gitu, ya. Kalau bisa, itu pasti. Kalau ada yang bisa IP-nya 6,10 itu pasti sudah agak gila, ya. Karena yang paling tinggi berapa? 4. Anggap aja dia kepingin 3,6 lah. Tapi kemampuannya ternyata cuma 2,2. Bagaimana menggapai 3,6? Lalu iblis bilang, gampang, lu nyontek aja. Ya, lu kong kali kong dengan dosenmu supaya dapat
nilai yang kau inginkan. Ketika mengerjakan skripsi, gampang, ya, bisa diatur, bisa bayar dan sebagainya. Bahkan bisa koneksi dengan dosen pembimbing supaya nilai skripsimu bagus. Maka tidak heran saudara kalau beberapa waktu yang lalu atau sekarang ya, itu terkenal dengan nama ayam kampus. Banyak mahasiswi rela jual dirinya kepada dosen pembimbingnya supaya nilainya bagus. Dan ini bukan rahasia, saudara. Kenapa? Karena ketika orang sudah menginginkan sesuatu, lapar terhadap jabatan, lapar terhadap predikat, lapar terhadap nilai-nilai, dia bisa makan apa saja, rampok, menipu dan lain sebagainya. Dan hari ini kita melihat satu fenomena di dalam siaran berita. Ada begitu banyak orang-orang yang melakukan korupsi yang cukup besar. Ya, kenapa? Punya keinginan agar supaya status sosialnya itu terpenuhi di dalam hidupnya. Saudara, ini waktu yang tepat ketika iblis mulai mencobai manusia. Ketika manusia betul-betul lapar terhadap segala sesuatu. Dan di dalam peristiwa ini kita melihat waktu yang tepat oleh iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan ada 3 cara yang dilakukan oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kita perhatikan, iblis mencobai kebutuhan fisik daripada Tuhan Yesus. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Perhatikan kata-katanya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, perhatikan kata-kata iblis. Jika engkau anak Allah. Rupanya saudara, iblis ini senantiasa dan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia mengetahui apa yang dibuat Tuhan Yesus. Sehingga di dalam peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, dan ada suara yang mengatakan dari langit, ya, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Ini dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 12. Iblis tahu posisi Yesus. Iblis tahu atribut yang diberikan oleh Yesus, anak Allah. Dan itu juga berarti bahwa iblis tahu kondisi saya dan saudara. Dia tahu apa kegiatan saya dan saudara. Dia mengerti dengan sangat teliti sekali apa yang dilakukan oleh saya dan saudara hari lepas hari. Saya kemarin baru baca berita petinju tahun 80-an dari Ambon, petinju pertama yang menjadi juara dunia. Masih ada yang ingat nggak? Ini pasti yang ingat Pak Tampu, ya. Kalau kalian mungkin belum betul, ya, masih muda. Namanya Elias Pikal, petinju dengan tangan kiri. Jadi musuhnya itu dipukul dari tangan kiri aja jatuh, belum kanan, baru kiri sudah terkipai. Nah, saudara, saya ingat sekali ketika dia diwawancarai, apa yang membuat kamu bisa menang dengan Yoo Chun dari Korea? Lalu dia katakan, saya setiap hari nonton dari pertandingan Yoo Chun. Dari sejak dia juara dunia, dia mengalahkan si A, si B. Saya coba perhatikan, saya nonton apa kelebihannya dia dan apa kelemahannya dia. Tiap hari dia nonton itu. Sehingga ketika dia bertarung dengan Yoo Chun, dia tahu titik lemah Yoo Chun dan dia sikat Yoo Chun dengan tangan kiri. Yoo Chun jatuh dan dia keluar sebagai juara
Saudara-saudara, iblis selalu menguntit hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah berhenti. Sejak kita bangun sampai kita tidur, dia terus ada. Tuhan Yesus pun dia giringi, dia utiti terus, apalagi saya dan saudara. Orang yang sekudus Tuhan Yesus, manusia yang sekudus Tuhan Yesus, dia ikutin, dia pantau terus, apalagi seperti saya dan saudara. Dia pasti lakukan itu karena dia punya banyak tentara, dia punya banyak pengikut yang diutus untuk menelisik, meneliti, menguntit kita hari lepas hari. Dan ketika kita jatuh di dalam kelemahan-kelemahan, maka dia akan menghancurkan kita secara luar biasa. Saudara, ketika iblis katakan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Dia mengakui bahwa engkau anak Allah karena dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ketika Yesus baru dibaptis. Tapi dia tetap tidak berhenti untuk mengetes dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Sebenarnya gampang nggak? Gampang nggak Yesus rubah? Gampang, bisa saja. Ya, terlalu mudah saudara. Orang roti cuma 5 aja dirubah jadi sekian banyak, sekian juta orang bisa makan lebih lagi 12 batu. Luar biasa kan? Terlalu kecil kalau merubah batu jadi roti, terlalu kecil. Tapi sedikit pun Tuhan tidak mau melakukan apa yang diminta oleh si iblis. Dan dia berkata dengan kata-kata yang luar biasa. Ada tertulis di dalam ayatnya yang keempat. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Kapan firman Allah ini ada tertulis? Berarti sudah ada. Sudah ada firman Allah kan? Sudah ada. Di mana itu? Coba mari kita lihat di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Satu permohonan yang sudah tidak ada lagi artinya karena jauh sebelum dia mengatakan itu, kebenaran Allah sudah dinyatakan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada iblis. Jangan macam-macam dulu ya. Ada firman Allah yang sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu, di masa yang lalu. Tapi iblis lakukan ini sebagai bentuk daripada spekulasi. Ya, siapa tahu Tuhan itu kepleset. Siapa tahu Tuhan itu lupa. Ya, dia pakai tetap ayat itu, dia pakai tetap permohonan itu. Coba rubah batu jadi roti. Kalau Yesus itu manusia seperti saya dan saudara, mungkin lupa. Lalu kemudian, ya bisa aja saya mau. Tapi justru disitulah letak kejatuhan manusia di dalam pencobaan. Tapi Tuhan gak lupa. Dia tetap ingat dan mengingatkan si iblis bahwa ada tertulis. Itu tadi saya katakan, iblis itu sifatnya spekulasi. Dan itu yang dilakukan iblis kepada Hawa. Ya, ingat di Taman Eden, Hawa jalan-jalan lalu ketemu dengan iblis dalam bentuk ular. Apa yang iblis katakan? Masih ingat ya? Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa bilang apa? Hawa bilang enggak. Ya, semua boleh. Cuman yang satu yang nggak boleh. Bener kan? Iblis balikkan kan faktanya. Semua nggak boleh. Ya, satu yang boleh. Tapi Hawa cepat sadar, enggak. Semua boleh. Satu aja yang nggak boleh. Faktanya itu. Tapi iblis tahu, dia spekulasi. Ketika dia berkata semua nggak boleh,
Dan Hawa katakan semua boleh, cuma satu yang gak boleh. Baru dia katakan, nah kenapa cuma satu yang gak boleh? Karena yang satu ini mengandung pengetahuan, yang satu ini mengandung kekudusan, kesucian, kebenaran. Karena kalau kamu makan buahnya, kamu sama seperti Allah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tipuan spekulasi ini kemudian membuat Hawa berpikir, iya ya, buahnya kelihatannya enak, mantap buah ini. Kalau dibikin pencok ini luar biasa sekali. Lalu kemudian dia ambil, dia makan. Padahal fakta yang ada sebenarnya tidak boleh. Dia mau enak, dia mau nyaman, dia mau membuat kita ngiler dan sebagainya, tetap nggak boleh. Tapi iblis dengan spekulasi pencobaan yang dia lakukan, dia katakan kamu akan jadi seperti Allah. Dan inilah yang membuat Hawa dan Adam jatuh di dalam dosa karena mereka melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah dengan kata jangan. Kali ini Tuhan Yesus membalikkan spekulasi itu. Yang tidak boleh ya tetap tidak boleh. Yang boleh harus tetap dilaksanakan. Itu sebabnya Yesus katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengatakan ini untuk mengingatkan bahwa setiap orang butuh firman Allah. Gak butuh roti. Setiap orang membutuhkan sesuatu yang kekal, yang kudus, yang mulia, yaitu kata-kata Allah. Setiap manusia membutuhkan kehidupan rohani. Dan setiap manusia dituntut untuk taat kepada firman Allah. Setiap manusia dituntut untuk menggunakan firman Allah sebagai senjata dan tameng yang kuat di dalam hidup. Itu sebabnya Yesus katakan ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi saya dan saudara. Kita tidak akan pernah lepas selama kita hidup dari pencobaan iblis. Dan kita dituntut untuk menggunakan kebenaran ini untuk melawan iblis. Oleh sebab itu penting sekali kita belajar kebenaran Allah. Penting sekali kita memahami kebenaran Allah. Penting sekali kita mendemonstrasikan kebenaran Allah agar supaya kita menang dan lepas dari cobaan-cobaan iblis yang terus merongrong kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan Tuhan Yesus, yaitu dia mencobai iman dan kesetiaan Tuhan Yesus. Iblis dikatakan membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di atas bubungan bait Allah, lalu mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bahkan dia menggunakan firman Allah untuk memberikan keyakinan kepada Tuhan. Karena kalau kamu jatuh, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Pintar sekali di sini. Kalau tadi dia katakan coba kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti, dia bilang ada tertulis. Kali ini dia menggunakan firman Allah untuk membenarkan tindakannya. Bahwa kalau kamu jatuhkan dari dirimu, ada tertulis dalam Alkitab juga, malaikat-malaikat akan menatang engkau. Saudara, hubungan bait Allah itu adalah bangunan yang paling tinggi di Yerusalem. Nggak ada rumah atau bangunan lain karena waktu itu belum ada hotel. Ya, jadi tidak ada bangunan lain yang lebih tinggi dari bangunan bait Allah.
Dan di dalam perkiraan, ini baru perkiraan saudara, bahwa tingginya hubungan bait Allah itu sekitar 30 sampai 40 meter di atas tanah. Jadi kalau orang jatuh dari hubungan yang tingginya 40 meter ke bawah, itu sudah jelas tidak alam, atau bahasa kerennya sekarang meninggoy gitu ya. Pasti deh hancur, retak-retak semuanya, nggak mungkin selamat. Dan ini adalah satu perbuatan yang bodoh kalau ada orang terjun dari sana. Nah mungkin saudara, jangankan yang 30-40 meter, 10 meter aja pasti sudah cedera. Kalau nggak percaya, coba. Ya dari tiang listrik ya gitu ya. Jangan kaki duluan. Kalau kaki duluan nanti saudara pendek. Ya begitu jatuh, tulangnya masuk. Tadi tingginya 1,5, sekarang tinggal 1,1 karena masuk ke dalam. Ya. Kalau Marali mungkin tambah pendek lagi ya. Martin masih lumayan tinggi, ya, karena dia lebih tinggi. Kepala duluan gitu. Ya kalau kepala duluan selesai, betul. Dan memang ada kecenderungan orang kalau jatuh itu biasanya kepala duluan, karena bagian atas ini kan lebih berat sehingga begitu jatuh kepalanya begini. Makanya orang yang loncat indah di air itu, kalau terjun itu kepalanya harus lurus dengan posisi kaki, sehingga jatuhnya itu bagus sekali. Ya. Kalau air ya dia nggak apa-apa, tapi kalau di bawahnya itu tanah atau batu aja selesai. Jadi ini adalah satu pencobaan yang sangat berat untuk diikuti. Apalagi kalau dibumbui dengan kata-kata, karena kalau engkau yang jatuh, hai anak Allah, malaikat-malaikat nanti yang akan menatang engkau. Malaikat nanti yang tadah engkau dan tidak mungkin engkau cedera dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab tantangan ini kembali dengan mengutip firman Tuhan dan mengatakan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang sesungguhnya dia mau katakan kepada iblis, janganlah engkau mencobai saya. Saya ini Tuhan, saya ini Allah. Jangan coba-coba atau mencobai Tuhan Allah. Dari kata-kata ini saudara sebenarnya merujuk kepada satu apologet, pembelaan terhadap apa yang selama ini orang-orang Muslim selalu sampaikan. Coba buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana Yesus itu Tuhan? Kapan Yesus disebut Tuhan? Kan selalu dikatakan begitu oleh rekan-rekan kita di sebelah, saudara kita sebut. Yesus katakan jangan cobai Tuhan, cobai Dia Tuhan. Selain yang ada dikutip di dalam kitab Yohanes, tapi di bagian ini membuktikan bahwa ketika dia katakan ini kepada iblis, dia katakan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita memperhatikan dalam hidup kita masing-masing, bahwa sebenarnya apapun yang kita alami, gangguan, godaan apapun yang kita alami, ya seharusnya kita tetap kembali kepada inti iman Kristen, yaitu firman Tuhan. Itu saja. Ketika kita lakukan itu, maka akan ada kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan untuk mengalahkan apa yang dilakukan oleh iblis. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian yang terakhir, yang ketiga, cara iblis menjatuhkan Yesus, yaitu mencobai kekuasaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Iblis menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia ini dan menyatakan,
Semua kuasa ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Dan Yesus menjawab di dalam kitab Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ya. Dan itu dikutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-13. Kita coba lihat kitab Ulangan pasal yang ke-13. Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, engkau harus takut. Engkau harus beribadah. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada jabatan, bukan kepada kemewahan dunia dan lain sebagainya. Bukan, karena itu sifatnya sementara. Hanya kuasa Tuhan, hanya kekudusan yang kekal, yang tidak akan pernah habis oleh waktu dan zaman. Ya, dan rupanya saudara, iblis ini ketika mencobai Yesus dengan menawarkan dunia, dia salah kamar. Ya, dia salah kamar. Sehebat sepintar apapun dia salah kamar, salah waktu, salah orang. Dia lupa. Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Loh, Yesus sudah punya segala-galanya. Ngapain ditawarin? Ya, bukan dia punya sesuatu yang luar biasa di dunia saja, di surga juga dia punya. Sehingga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Tempatnya di surga. Segala kekudusan, kemewahan ada di sana. Ngapain lagi nawarin Tuhan Yesus jabatan dunia? Tidak ada gunanya. Salah kamar, saudara. Kalau iblis sudah memberikan jaminan, menawarkan sesuatu kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, itu juga salah kamar, salah orang. Kita harus ingat, Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan apa? Ada catatannya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau saya dan saudara itu percaya kepada Yesus, saya dan saudara itu menerima apa? Hak-hak dari siapa? Anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Apa yang kurang? Kalau iblis mengatakan, nanti kamu jadi sarjana, nanti kamu akan saya jadikan konglomerat, nanti saya akan jadikan kamu pejabat, nggak ada gunanya, karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, sesuatu yang tidak pernah habis. Jadi pejabat habis nggak? Habis, paling 5 tahun selesai. Setelah itu nggak dihargain orang. Saya ingat kakek saya pernah jadi sekretaris pribadinya wakil presiden. Pejabat-pejabat kalau mau ketemu wakil presiden Hamsahas, datang ke kantornya, datang ke rumahnya di komplek DPR RI Kalibata. Kapolri juga pernah datang ke rumah kakek saya diperkenalkan dengan beliau. Datang, dihormati betul. Itu baru sekretaris pribadi, belum menterinya. Tapi ketika dia mulai turun dari jabatan, sakit-sakit, tidak ada satu orang yang datang jenguk dia. Sampai dia meninggal dunia, kembali ke kampungnya di Sulawesi Selatan. Wakil presiden yang tadinya menerima begitu banyak jasa dari kakek saya, tidak juga mengirimkan surat duka cita atau memberikan kabar duka cita. Ada, dilupakan. Cuma 5 tahun selesai.
Itu jabatan dunia, saudara. Tapi jabatan rohani, jabatan kekekalan, wah itu luar biasa, tidak ada batasnya. Kita anak Allah punya satu status yang luar biasa. Sehingga kalau iblis menawarkan, oh kamu akan kujadikan ini, ingat firman Tuhan, aku anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Lebih tinggi daripada apapun. Pertahankan itu akan supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan iblis. Itu sebabnya kita harus selalu menggunakan dan mendemonstrasikan firman Allah ini setiap waktu untuk bisa menang dari pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Karena kalau tidak, saudara, maka kita akan mati konyol. Kalau tidak, kita akan hancur. Kalau tidak, kita akan terpuruk secara luar biasa. Nah, itu sebabnya di dalam renungan ini Tuhan Yesus berhasil untuk mengatasi pencobaan iblis dengan menggunakan firman Allah dan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapa. Sehingga peringatan yang paling keras untuk saya dan saudara orang-orang percaya harus selalu berpegang pada firman Allah dan menolak setiap pencobaan dari iblis dengan memakai, menggunakan, mencadari bahwa kuasa dari firman Allah itu adalah tanpa batas. Dia akan menghancurkan siapa saja yang mencoba untuk menghancurkan kita dengan kekuatan apapun juga, sehebat apapun juga. Karena firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi ini Engkau menyapa kami. Pencobaan yang dilakukan iblis kepadamu ketika Engkau dalam keadaan yang sangat-sangat lemah, yang berada di bawah titik nadir dari kehidupan manusia yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tetapi Engkau tetap keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Dengan pernah mudah. Karena firman Allah adalah kebenaran yang hidup dan yang menghidupkan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami boleh belajar satu hal, untuk senantiasa haus terhadap kebenaran dan firman. Dan kami lemah Tuhan, dan kelemahan itulah yang membuat kami harus menghadapi pilihan untuk mengikut Yesus atau mengikut perkataan iblis. Tetapi kebenaran-Mu itu akan menguatkan kami untuk menolaknya dan melawannya itu. Dan tolong kami ya Tuhan, agar supaya di dalam perjalanan hidup ini kami terus berpaut kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalanya dan kawanan domba di tangan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian kita. Ajaib Kau Tuhan.
segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kami sebagai berkat di dalam sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan untuk bersama-sama mengambil bagian untuk menjalankan pelayanan di tempat ini dengan persembahan yang sudah kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah yang sudah kami taruh di dalam kantong persembahan ini, agar supaya boleh diberkati dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat-Mu, Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Dan Engkau memberkati terus kami ya Tuhan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, bahkan dalam pelayanan kami, agar supaya makin bertambah-tambah dan kami boleh senantiasa Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di dalam hidupmu. Demonstrasikanlah firman Tuhan di dalam hidupmu untuk menghadapi kuasa si jahat, yaitu iblis, sehingga di dalam hidupmu engkau terus berkemenangan di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, sumber dari segala kasih dan kekuatan, daripada anaknya Yesus Kristus yang senantiasa mengorbankan segala sesuatu untuk membuktikan kasih-Nya, serta pertolongan, kekuatan, sukacita daripada Roh Kudus yang akan terus-menerus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya.